Bung Karno sebelum mati, walaupun dulu memusuhi Hamka, menjebloskan ke penjara, tapi wasiatnya apa? Kalau saya mati, saya pengen disolatkan, dipimpin oleh Hamka. Itu wasiatnya Bung Karno. Maka beliau kemudian menjalankan wasiat itu, ya, tidak ada dendam, dan beliau memaafkan semua apa yang sudah terjadi. Nah, ulama yang seperti ini jarang, ya. Sekarang banyak intelektual, ulama, ya, baperan. Tapi akhlak Islam mengajarkan kepada kita, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau Anda perlakukan musuh Anda dengan akhlak, dengan adab yang tinggi, maka orang yang memusuhi Anda itu akan berubah menjadi teman yang dekat, teman yang akrab, teman yang setia. Inilah kehebatan akhlakul karimah. Insya, ya, Nabi Muhammad saja disuruh apa? Bertutur kata yang lembut. Kalau kamu kasar, tutur katamu, wahai Muhammad, kalau hatimu keras, maka orang-orang yang kau dakwahi itu nanti akan lari. Lan faddu min hauli. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka yang salah kata, salah omong, salah ucap, salah perbuatan kepada kamu, maafkan. Memaafkan itu tidak ada yang rugi, ya. Memaafkan orang justru membuat kita mulia. Tidak ada orang yang memaafkan kecuali dia orang mulia. Sebaliknya, tidak ada orang yang mendendam, tidak ada orang yang suka menghina orang kecuali dia orang yang hina. Ya, jadi maafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kita mohon ampunan kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Oh, luar biasa. Ya, yang begini ini jarang. Ya, makanya disinilah adab. Apalagi kalau kita membaca kearifan dan keteladanan sosok Buya Hamka ini adalah orang yang sangat luas dalam bermuamalah, tapi tegas dalam memegang prinsip agama. Kalau soal prinsip agama tidak bisa ditawar-tawar, beliau tegak lurus, tegas. Tapi kalau dalam muamalah, beliau hubungannya, pergaulannya luas dengan tokoh-tokoh agama lain. Yang datang konsultasi ke rumah Buya Hamka itu bukan hanya umat Islam. Ada orang Konghucu, ada orang Buddha, ada orang Nasrani datang ke rumah Buya Hamka untuk minta nasihat. Kenapa? Karena Buya Hamka ini punya magnet, punya akhlak, punya ketinggian ilmu yang luar biasa, sehingga orang-orang non-muslim pun ngantri untuk ketemu Buya Hamka. Tapi dalam soal prinsip agama, beliau itu tidak main-main, ya, tidak mau dibeli, ya. Seperti apa? Misalnya dulu pemerintah Orde Baru, Menteri Agama dan Presiden Pak Harto waktu itu nggak suka dengan fatwa MUI yang ditandatangani Buya Hamka waktu itu tentang haramnya Natal bersama. Ya, dulu ada fenomena di kantor-kantor, ya, pemerintahan atau BUMN itu kalau Natal 25 Desember ada perayaan Natal bersama di kantor-kantor, bahkan sampai tingkat kelurahan. Instruksi dari atas, bikin Natal bersama. Jadi umat Islam disuruh ikut nimbrung dalam perayaan Natal bersama itu. Nah, itu Buya Hamka menolak, mengatakan itu haram, ini mencampur adukan agama. Padahal Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agama saya, nggak boleh dicampur aduk. Lah Natal bersama itu perayaan agama. Kita umat Islam bertauhid kepada Allah, sementara orang Kristen dia berbuat syirik atau mengakui bahwa Tuhan itu ada lebih dari satu dengan paham trinitas. Maka Buya Agama tidak mau, ya, mengikuti atau membenarkan kebijakan pemerintah waktu itu. Maka diminta oleh Menteri Agama supaya merubah atau melunakkan bahasa di dalam fatwa, tapi beliau tidak mau mengubah isi fatwa. Nah, itulah ketegaran dan ketegasan sosok seorang Buya. Akhirnya beliau mundur dari ketua MUI. Saya nggak bisa dibeli. Maka terkenalah kata-kata Buya Hamka. Kalian para penguasa tidak bisa membeli ulama, karena ulama yang hakiki, ulama yang robbani itu sudah dibeli oleh siapa? Oleh Allah. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurat wal injil wal qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi dzalika huwal fawzul 'azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Cek 1 2 3. Ah, ini bagus. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati, yang saya cintai adik-adik sekalian, para mahasiswa baru di Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas karunia, taufik dan hidayah Allah, kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di aula Masjid At-Taqwa ini dalam rangka Pekan Ta'aruf Fakultas. Kalau kemarin barangkali sudah dimulai Pekan Ta'aruf tingkat universitas, ya. Dan kemudian pada hari ini adik-adik semuanya memasuki masa Pekan Ta'aruf di fakultas. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, ini hari apa ini sekarang? Hari Kamis. Ya, pas Kamis kemarin, ya, Kamis yang lalu, saya juga mengisi Pekan Ta'aruf, tetapi lebih namanya itu orientasi studi dasar Islam. Jadi orientasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk tingkat universitas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi Kamis yang lalu saya baru pulang selesai dari Jogja, dan kemudian alhamdulillah Kamis ini bisa mengisi di Fakultas Agama Islam UHAMKA. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah mengenai pentingnya adab dalam rangka mencegah atau menangkal dekadensi moral generasi muda bangsa. Dan dengan titik berat atau fokus mengenai keteladanan seorang sosok ulama besar yang namanya diabadikan di UHAMKA sebagai nama universitas, sebagai brand universitas ini, yaitu almarhum Buya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah, atau yang sering kita kenal, kita dengar nama beliau dikenal dengan nama pena, yaitu Hamka. Hamka itu singkatan H-nya Haji, A-nya Abdul, M-nya Malik, K-nya Karim, A-nya Amrullah. Dan adik-adik semua, alhamdulillah sekarang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, saya ingin sebenarnya talk show ini lebih kepada tanya jawab. Ada pengantar tadi dari moderator, tapi rupanya moderatornya langsung aja gitu ya, memberikan kesempatan dan waktu untuk saya untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini.
Baik, saya sendiri adalah dosen di FAI, ya, di prodi, saya prodi apa ya? Pendidikan Agama Islam. Ada juga prodi Perbankan Syariah, dan ada satu lagi prodi yang baru, prodi Bahasa Arab. Ya. Ada yang berbahagia pernah dengar atau mungkin pernah nonton filmnya ya, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Pernah nonton filmnya? Nah, pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Pernah ya? Gimana ceritanya? Hah? Melo. Ya. Akhirnya, ujungnya, ya. Itulah ciri daripada karya-karya sastra atau novelnya Buya Hamka. Intinya adalah kritik terhadap adat istiadat budaya masyarakat yang tidak egaliter. Apa itu egaliter? Persamaan derajat. Ada pengkastaan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kemudian merendahkan tingkat atau strata sosial yang lebih rendah. Ya, ada kaum bangsawan, ada kaum kolot tradisional, ada juga kaum borjuis, orang kaya, hedonis, ya, yang hedon. Kemudian juga karya-karya Buya Hamka ini berisikan tentang bagaimana memaknai dan mengamalkan cinta itu secara benar, ya, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah, Hamka mungkin kita kenal sebagai seorang sastrawan, dan beliau sebelum menjadi seorang sastrawan itu beliau lebih dikenal sebagai seorang jurnalis, seorang wartawan, seorang penulis. Karena Hamka ini sosok yang tekun, tekun untuk membaca, tekun untuk meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan, lalu kemudian beliau berusaha untuk menuliskannya. Karena memang beliau ini lahir dari keluarga ulama di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, beliau lahir, kampungnya itu di mana? Di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Sudah ada yang pernah ke sana? Ada orang Minang? Ada. Ya, itu daerah Agam. Ya, beberapa tahun yang lalu, tahun 2021 Januari, saya safari dakwah di Sumatera Barat, dan saya mampir ke museum tempat atau rumah lahirnya Buya Hamka di Danau Maninjau. Ya, luar biasa. Dan beliau ini seorang yang dikenal dengan tokoh muda. Ya, jadi tokoh ulama zaman dahulu itu ketika awal abad 20, awal masa pergerakan nasional Indonesia, ya, ada dua jenis tokoh pergerakan. Ada yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Ya. Kaum tua itu siapa? Kelompok kalangan ulama, intelektual, cendekiawan yang berorientasi untuk mempertahankan tradisi keislaman. Ya. Termasuk kalau ada penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah adat dan istiadat masyarakat bangsa Indonesia ini, ya, mereka lebih kepada upaya untuk mengkompromikan, lebih kepada upaya untuk mempertahankan, ya. Tapi yang kaum muda ini banyak mengkritik
Tadi adat istiadat, adanya pengkastaan, adat istiadat, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan mereka tidak mau kompromi. Nah, ini yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Nah, adik-adik semua yang dirahmati Allah, sebelum kita sedikit akan mengulas tentang keteladanan sosok daripada Buya Hamka ini, kita akan bicara mengenai masalah adab. Ya, karena ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Soal adab ini bukan perkara yang remeh-temeh, ya. Apalagi zaman sekarang, di era disrupsi, di era teknologi informasi, ya, nilai-nilai keagamaan mulai tergerus, mulai terkikis, nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlakul karimah juga mulai terkikis. Ya, kalau zaman saya sudah terkikis, apalagi zaman sekarang, ya, yang lebih canggih, lebih modern. Kalau dulu seusia saya, dosen-dosen seumuran saya yang kepala umurnya itu usianya kepala 4, ya, masih kecil dulu, tontonannya, hiburannya itu hanya seminggu sekali, ya, melalui TVRI. Ya, itu ada si Unyil. Ya, kalau zaman kalian tidak mengalami, tidak ada kartun Unyil, kartun apa namanya, boneka yang dari lilin itu, ya. Ya, tidak ada lagi sekarang. Cuma bisa dilihat model zaman dulu itu, hiburan anak kecil itu ada rekamannya di YouTube. Ya, lucu juga melihatnya zaman. Jadi kalau nostalgia itu seperti itu, ya. Mungkin juga agak kemarin setelah munculnya televisi swasta pertama di Indonesia, yaitu RCTI, ya, nah, barulah ada seminggu sekali kita nonton Doraemon. Itu aja hiburannya, ya, tidak ada yang lain. Jadi hiburannya hanya hari Minggu, sepekan sekali nonton hiburan semacam itu. Tapi zaman sekarang hiburan ini luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, ya, itu hiburan ada di genggaman kita semua. Yang namanya gadget atau HP atau laptop atau tab dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei, tingkat kedekatan dan sering kita membuka gadget kita itu dalam satu hari itu, ya, itu rata-rata masyarakat Indonesia, apalagi generasi mudanya, dalam satu hari itu bisa 18 jam. 18 jam. Ya. Dan sehari itu walaupun tidak ada telepon masuk untuk kita, ya, tidak ada WA yang masuk, misalnya, itu kita melihat tanpa alasan kita buka gadget itu kurang lebih rata-rata 32 kali dalam satu hari. Ya, itu nggak ada telepon, nggak ada WA masuk. Ya, ngapain? Ya buka aja. Ya, scroll, kemudian lihat story orang, ya, story WA diliatin, ya, kayak kurang kerjaan. Kemudian IG juga sama begitu, ya, sama begitu. Apakah itu update status ataukah kita lihat story, ya, story orang. Nah, jadi ini tantangan kita. Nah, yang namanya media sosial, ya, imbas daripada pengaruh kemajuan teknologi informasi, ya, ini tentu saja tidak semuanya membawa hal-hal yang positif. Kalau gadget itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan, ya, tentu ada akun-akun, apakah itu Twitter, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, ada akun-akun
yang berhubungan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kita pilih. Kita misalnya prodi apa? Misalnya ada yang milih prodi bahasa Arab. Cari akun-akun yang bermanfaat untuk meningkatkan bahasa Arab kita, pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Ada. Ya. Tapi di antara akun media sosial yang dimiliki oleh anak sekarang, terutama mahasiswa, itu berapa persen yang akunnya itu terhubung atau kalau kita lihat apa namanya itu, istilahnya kalau di Instagram itu apa ya namanya ya? Hah? Enggak, yang begini nih. Yang bagian apa ya? Bukan reels, yang beranda pencarian gitu ya. Ya. Itu yang keluar muncul itu apa? Ya. Apakah sesuai dengan jurusan kita? Misalnya kita suka bahasa Arab, nah keluar tuh di sini. Kalau saya yang namanya dosen sekarang, ya sukanya apa? Saya sukanya kucing, ya, sukanya cincin, ya, sukanya misalnya apa namanya parenting, ya. Ini yang keluar di sini Instagram, bukan yang home ya, bukan yang beranda ya, tapi yang di mana? Yang dekat pencarian itu keluar yang berkaitan dengan kita. Nah, atau misalnya saya suka mengikuti, memfollow tokoh-tokoh ulama, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu keluar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik sekarang ketika mulai mengikuti perkuliahan di prodi bahasa Arab, prodi perbankan syariah, kemudian prodi pendidikan agama Islam, ya, mulai sekarang adik-adik harus lebih banyak mengikuti, memfollow akun-akun media sosial yang terkait dengan pilihan jurusan kita, ya, prodi kita, program studi kita. Ya, untuk apa? Untuk menambah wawasan, menambah skill, menambah pengetahuan selain dari materi-materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen kita di tiap prodi masing-masing. Nah, ini sangat penting. Ini positif. Ya. Cara tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu bahasa Arab, tentang ilmu ekonomi syariah, follow-lah akun-akun yang memang ya dia memberikan informasi-informasi tentang ilmu ekonomi syariah. Atau follow tokoh-tokoh intelektual yang ahli di bidang ekonomi syariah. Itu harus dimulai dari sekarang. Yang pendidikan agama Islam juga sama, ya. Pendidikan agama Islam misalnya tentang bagaimana guru, profesi guru, kemudian cara mendidik, ya, kemudian evaluasi dan monitoring belajar. Nah, itu kita ikuti supaya apa? Menambah skill kita, sehingga ketika kita buka media sosial kita, ya, itu algoritma media sosial media kita itu mengarahkan kepada adik-adik untuk membuka, melihat, membaca hal-hal yang positif dan bermanfaat, ya, sesuai dengan bidang pendidikan yang kita geluti saat ini. Nah, kalau adik-adik semua, ya, ini follow-nya lebih banyak artis, ya, apakah itu artis Korea, apakah itu artis Indonesia, ya, atau mungkin yang dari Barat dan lain sebagainya, ya, ya keluar itu nanti di media sosial itu algoritmanya ya sesuai dengan yang kita follow, akhirnya hiburan terus, ya, akhirnya menghayal terus, ya, akhirnya apa? Scroll atau cari-cari stalking, ini artis Korea kok glowing ya, ini skincare-nya apa? Ini yang dicari akhirnya, ya, kucingnya apa ya, nah gitu ya, kemudian macam-macam.
Ya, kalau yang kita cari hal-hal yang seperti itu, maka ini akan menghabiskan waktu kita untuk tidak produktif. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka itu di era media sosial ini kita harus memiliki adab, ya, memiliki skill, bukan hanya skill ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita menggunakan adab dalam bermedia sosial. Ya, netizen Indonesia ini dikenal sebagai netizen yang paling kejam. Ya, kalau komen pedes-pedes, ya, kasar-kasar katanya. Nah, mahasiswa UHAMK jangan sampai ada yang suka komen di akun orang dengan kata-kata yang kasar pedes. Tidak beradab, itu tidak beradab. Ya, komenlah yang santun. Kalau ingin mengomentari, jangan suka komen, tapi kalau terpaksa, ya, kalau mendesak, kalau memang betul-betul penting, boleh berikan komentar, tapi dengan kata-kata yang santun, karena itu akan mencerminkan siapa diri kita. Ya, orang akan melihat, oh ini komennya kok begini. Dilihat akun Anda, sekolah di mana, kuliah di mana. Ya, kalau kata-katanya kotor, kata-katanya jahat, dan suka mengadu domba atau memprovokasi atau memfitnah, nah itu tidak boleh. Ya, maka itu penting kita sekarang, ya, adik-adik semua, dalam proses pendidikan kita itu dikenal dengan yang namanya tazkiyah. Tazkiyatun nafsi itu artinya penyucian jiwa atau olah jiwa, bukan hanya olahraga, ya. Kalau olahraga itu untuk tubuh, untuk kesehatan jasmani kita. Tapi olah jiwa itu adalah untuk supaya hati kita sehat, ya, pikiran kita sehat, kemudian positive thinking, kemudian aktif, kemudian dia bisa produktif dalam menambah atau meningkatkan ilmu pengetahuannya. Jadi dalam aktivitas kita, dalam media sosial, terutama kalau generasi muda ini, itu jangan sampai kita loss of adab. Apa loss of adab? Ya, kehilangan adab. Ini penting. Jadi di rumah kita jaga adab kita kepada orang tua, ya. Di lingkungan masyarakat juga kita harus menjaga adab kita. Di kampus kita juga harus menjaga adab, dan di kampus Muhammadiyah, terutama UHAMK, itu sudah diterapkan apa yang disebut dengan kampus Islami. Ya, bukan hanya kampus MBKM, ya, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, tapi juga kita ini menerapkan kampus yang Islami. Kampus yang bebas rokok dan bebas narkoba, nggak boleh. Tidak boleh di lingkungan UHAMK, tidak boleh ada seorang mahasiswa, dosen, karyawan, pegawai dari tingkat paling tinggi, rektor sampai OB, itu tidak boleh ada yang merokok di lingkungan kampus universitas. Apa yang disebut dengan lingkungan kampus? Termasuk kantin. Ya, itu kantin masuk lingkungan kampus. Jadi Anda nggak boleh merokok. Tempat parkir motor, itu lingkungan kampus bukan? Lingkungan kampus. Itu juga Anda tidak boleh merokok. Ya. Jadi kalau mau merokok di mana Pak Ustadz? Kalau yang memang suka merokok, ya Anda harus keluar dulu dari area kampus. Ya, keluar dulu dari area parkiran kampus. Nah, silakan Anda kalau mau merokok di sana. Ya, di toilet kampus nggak boleh karena dia masih area kampus. Ya, hati-hati. Kalau ada adik-adik mahasiswa atau mahasiswi yang mencium ada bau rokok di toilet, ya, laporkan ke dosen, laporkan ke TU, supaya apa? Diselidiki siapa yang merokok itu. Ya, itu bisa kena sanksi. Ada puntung rokok 1,
laporkan, ya, supaya diselidiki. Di sini ada CCTV siapa yang merokok. Nah itu, jadi nggak boleh. Ini termasuk adab, ya, menjaga udara supaya bersih, ya, karena merokok, asap rokok itu polusi, ya, bikin tidak nyaman, ya, tidak enak. Untuk menghilangkan asap rokok saja itu harus pakai pewangi pengharum ruangan, minimal pakai aroma kopi. Ya, kalau kopinya aja silahkan, tapi jangan merokok di area kampus ini. Itu adab, insya Allah. Kemudian tidak boleh ada narkoba. Ini juga adab. Segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif, ya, akhlak yang buruk, itu tidak diperkenankan di kampus ini. Ya, insya Allah. Narkoba termasuk juga membawa senjata tajam atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, tidak dibenarkan oleh agama dan hukum negara, itu tidak boleh ada di kampus Muhammadiyah, terutama kampus UHAMKA ini. Ya. Kemudian adab kepada dosen, adab kepada orang yang lebih tua, kepada karyawan, kepada pimpinan universitas juga kita harus saling menjaga adab. Yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua. Sama juga dengan adab dengan senior, dengan kakak kelas, sama, semua harus saling menjaga adab. Adabnya senior harus membimbing, harus mengayomi, menyayangi adik-adik kelasnya, juniornya, dan yang junior atau yang baru-baru juga, ya, menjaga adab untuk kita kondusif dalam suasana belajar, terutama dalam masa orientasi seperti ini. Dan tidak boleh ada kekerasan di lingkungan kampus, ya, ospek itu nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada main pukul, nggak boleh ada main main fisik, ya, nggak boleh. Ya, karena ini kampus dunia intelektual, dunia ilmiah, ya, harus kita jaga. Jangan sampai kampus ini jadi arena perkelahian, jadi arena pembulian, jadi arena adu fisik, nggak boleh. Ya, insya Allah. Baik, adik-adik semua yang dirahmati Allah, maka itulah di zaman kita sekarang ini penting kita menjaga adab. Ya, hati-hati, jangan sampai adab kita ini tergerus karena perubahan zaman, lalu kemudian kita menganggap itu budaya dari luar, budaya asing, atau budaya yang ada di kampus-kampus yang lain kok bisa seperti itu. Termasuk menjaga hubungan, ya, antar lawan jenis. Ya, ini harus ada adabnya. Ya, jangan adab dengan lawan jenis ini kemudian dilanggar. Jangan ada yang di dalam kampus kita ini kemudian melakukan satu hal atau aktivitas yang tidak patut. Ya, misalnya pegangan laki-laki perempuan, ya, nggak boleh di kampus, ya. Di kampus saja nggak boleh, apalagi di luar, kan begitu, ya. Di dalam kampus nggak boleh bonceng-boncengan laki perempuan, jaga adab, insya. Karena di kampus Islam, ya, apa kata dunia kalau kampus Islam, kampus Muhammadiyah, ternyata akhlak moral mahasiswanya ini tidak terjaga dengan baik, ya. Hubungan laki-laki perempuan, kemudian dia berkhalwat, berdua-duaan, ya, pegang-pegangan, atau sampai nauzubillah, sampai misalnya nauzubillah, ya, kalau ada yang bercumbu,
atau ciuman nggak boleh. Ya. Pegangan sama laki-laki aja nggak boleh. Ya. Nah, apalagi sama lawan jenis. Ya, hati-hati. Jadi sekarang ini harus kita jaga kondisi kampus, jangan sampai terjadi hal-hal yang melanggar adab, norma, tata susila, aturan-aturan kita dalam beragama dan bernegara. Ingat, aturan agama dan aturan negara. Ya boleh. Nah, sekarang kita harus hati-hati, waspada. Ya, mungkin tidak di kampus, tapi yang rawan itu misalnya di asrama, kalau misalnya ada asrama, atau kosan, hati-hati ya. Di sana juga ada adab. Jadi bukan hanya mengikat di dalam kampus, tapi di luar kampus Anda harus jaga adab itu. Jaga nama baik kita sebagai muslim, jaga nama baik kita sebagai orang Indonesia, orang Timur, jaga nama baik kita, kampus kita, kampus Islam, yaitu kampus UHAMKA Muhammadiyah. Ini semua tidak lepas dari apa? Dari upaya kita untuk menjaga adab kita di tengah masyarakat, sehingga kita menjadi sarjana itu, lulus dari universitas ini bukan hanya menghasilkan ilmu, bukan hanya bawa apa? Ijazah, ya, kelulusan, pinter, ya, IP-nya tinggi, tapi akhlaknya rendah. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin sarjana-sarjana yang tidak memiliki akhlakul karimah, tetapi sarjana Islam, sarjana Muslim, dia harus menjaga adabnya, ya, adab di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah kampus, karena kita adalah, ya, kaum masyarakat yang berilmu, dan kita punya tanggung jawab untuk berdakwah. Artinya apa? Di Muhammadiyah, ilmu bukan hanya sekedar untuk ilmu, tapi ilmu untuk pengembangan dan kemajuan Islam. Makanya di Muhammadiyah itu istilahnya apa? Islam berkemajuan. Ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab kita hanya bawa tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab keluarga, orang tua, enggak. Tapi kita di pundak kita ini punya tanggung jawab untuk mengembangkan dan meninggikan, memuliakan agama Islam dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Kita berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, untuk niatnya apa? Memuliakan Islam. Memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang bermartabat, orang yang beradab, ini harus dimulai dari pendidikan dan lingkungan di kampus yang kita cintai ini. Jadi ini yang pertama, ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sosok teladan Buya Hamka, ya, dari semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan banyak sekali belajar tentang keteladanan dari Buya Hamka. Beliau ini satu sosok orang yang cinta ilmu. Cinta apa? Cinta ilmu. Bukan cinta harta, bukan cinta jabatan, bukan cinta buta kepada, ya, perempuan, bukan cinta hal-hal yang mengarah kepada dunia, hedonisme dan lain sebagainya, tapi cinta ilmu, ya, rajin membaca, ya. Ini ciri ulama besar, ya, Buya Hamka ini. Kalau kita lihat karya-karya tulisnya itu luar biasa, mulai dari sastra, kemudian pendidikan Islam, kemudian sirah, sejarah Islam, ya, kemudian juga psikologi Islam ada karyanya, filsafat juga ada, ya, tasawuf atau spiritual Islam ada, tasawuf modern,
Dan karyanya yang paling besar itu adalah Tafsir Al-Azhar. Ya, itu ada 9 jilid besar, 30 juz Al-Quran. Ya, itu ditafsirkan oleh Buya Hamka. Ya, Buya Hamka ini lahir tahun berapa? Ada yang tahu? Tahun berapa? 1908. 1908 ya. Nah, itu jadi wafatnya beliau itu di Jakarta tahun berapa? Ada yang tahu? Hah? Beliau itu wafat tahun 1981. Ya, di Jakarta. Jadi kalian belum lahir. Ya, ini Buya Hamka sudah wafat. Ya. Beliau ini sudah 100 tahun lebih sejak kelahirannya. Kalau wafatnya itu sudah lebih dari 30 tahun. Ya. Jadi beliau wafat tahun 81, umur saya baru 1 tahun. Ya, dan 80 saya lahir. Ya. Jadi Buya Hamka ini sosok yang sangat luar biasa, cinta ilmu. Ya. Dan beliau otodidak. Belajar dasar-dasar ilmu agama, kemudian belajar bahasa Arab, itu dari ayahnya, karena ayahnya ini seorang ulama besar juga, yaitu Haji Karim Amrullah, atau yang sering biasa disebut dengan Haji Rasul. Ini seorang pembaharu, ya, ulama di Minangkabau, ya, di Sumatera Barat. Kemudian Hamka menghabiskan masa kecilnya di Maninjau, di Kabupaten Agam. Kemudian ketika usia remaja beliau merantau ke Jawa, ya, belajar ke Yogyakarta, bertemu dengan tokoh-tokoh, belajar kepada Cokro Aminoto. Kemudian beliau datang setelah Ki Dahlan wafat, ya. 1926 beliau merantau ke Pulau Jawa. Ki Ahmad Dahlan mewafatnya tahun 1923. Ya. 1923, 1926 itu Hamka merantau ke Pulau Jawa. Nah, itu banyak bertemu dengan, belajar dari murid-muridnya Ki Ahmad Dahlan. Ya, yaitu Buya Sultan A.R. Sultan Mansur, kemudian belajar kepada Kiai Haji Fahrudin dan lain sebagainya. Ya, belajar dari tokoh-tokoh pergerakan. Nah, makanya kemudian beliau juga jadi wartawan, jadi jurnalis. Banyak menulis di koran-koran, di majalah-majalah, ya, untuk mengasah kemampuan beliau, dan termasuk juga menulis sastra ataupun novel. Tapi bacaan beliau ini luar biasa dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa dunia yang lain juga beliau banyak membaca. Nah, yang kedua ciri Buya Hamka ini adalah keteladanannya, ya. Selain berilmu dan wawasan yang luas, Buya Hamka ini adalah sosok yang akomodatif, yang terbuka terhadap pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, terhadap pandangan yang berbeda, Buya Hamka itu tidak anti, ya, tidak musuhi, tidak mengganggu, tetapi dia sangat terbuka selama perbedaan itu masih dalam koridor ikhtilaf. Apa yang disebut dengan ikhtilaf? Perbedaan paham dalam memahami dan mengamalkan praktek-praktek agama. Selama ada dalilnya, selama ada landasannya, Buya Hamka itu orangnya terbuka, moderat, dan tidak mudah menyalahkan atau menyesatkan orang yang berbeda paham. Ya. Kalau Buya Hamka pernah di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru itu, datang tamu sahabat beliau. Sahabat beliau ini ulama Betawi, wakil ketua MUI. Dulu ketua MUI pertama Profesor Hamka, tahun 75 sampai beliau wafat 81.
Wakil ketuanya salah satunya adalah seorang tokoh ulama Betawi, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i ini adalah ulama tradisional, ya, ulama Betawi rata-rata itu amaliyahnya amaliyah NU, walaupun dia organisasinya bukan NU, tapi amaliyahnya NU. Ya, tarawihnya 23, ada tahlilannya. Kalau orang meninggal ada 1, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Kemudian kalau subuh itu sholat subuh ada kunutnya, ya, azan Jumatnya 2 kali, itu kalau amaliyah NU. Nah, datang Kiai Abdullah Syafi'i hari Jumat ke rumah Buya Hamka, lalu kemudian sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Maka lalu Buya Hamka mempersilahkan, ya, meminta Kiai Abdullah Syafi'i ini untuk khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat untuk menghormati tamu. Ya, tamunya ini ulama juga, orang berilmu, maka diminta beliau ini supaya khutbah Jumat. Karena biasanya yang khotib tetap di sana adalah Buya Hamka. Tapi karena ada datang tamunya, ya, seorang ulama juga, maka beliau minta Kiai Abdullah Syafi'i ini untuk khutbah Jumat. Nah, untuk menghormati tamunya yang khutbah Jumat, yang amaliyahnya tradisinya NU, maka beliau perintahkan yang azan untuk azan Jumatnya itu 2 kali. Ya, padahal kalau Muhammadiyah Jumatnya azan itu hanya 1 kali. Ini cara menghormati tamu. Jadi beliau itu tidak memaksakan pahamnya, ya, bahkan menghormati temannya, menghormati lawannya, menghormati bahkan orang yang memusuhi itu dihormati, ya, tidak mencaci. Walaupun beliau ini dicaci, beliau itu dihina, beliau itu dituduh. Ya, misalnya ada tuduhan dulu zaman Orde Baru, Orde Lama, sebelum beliau dipenjara oleh Soekarno, itu dituduh oleh kelompok sastrawan PKI, Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra namanya. Dituduh oleh Pramudia Anantatur. Ini Pramudia ini tokoh sastrawan juga, tapi dia alirannya aliran komunis. Sastrawan sosialis, sastrawan komunis. Menuduh Buya Hamka melakukan plagiat dalam karya sastranya. Nah, itu dibully bisa, tapi dia tidak, ya, beliau hanya membantah, hanya membuktikan bahwa itu bukan plagiat, dan tidak membalas cercaan, hinaan, ejekan, bulian di koran-koran PKI. Karena Hamka ini sosok ulama yang tegas menolak ideologi Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasionalis, agama, dan komunis. Itu ideologi Nasakom di masa demokrasi terpimpin, ya, antara tahun 59 sampai tahun 65 kejatuhannya Orde Lama Bung Karno jatuh dari kekuasaan. Bukan jatuh dari loteng, ya, bukan jatuh di kamar mandi, bukan, tapi jatuh dari kekuasaan, artinya lengser, ya. Itu beliau meskipun dihina, dicaci maki oleh PKI, tapi dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Dia hanya tegas menyampaikan bahwa ajaran Islam ini bertentangan dengan aliran atau ideologi komunis. Pancasila itu adalah beraliran agama, ya. Pancasila kita ini itu sangat dekat dengan agama, terutama Islam. Karena Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan, bukan yang tidak bertuhan, atau dipelesetkan oleh PKI zaman dulu, ketuhanan yang berkebudayaan. Tuhan kok berbudaya, ya. Tuhan itu tidak bisa diatributkan kepada budaya atau lokal atau suatu pemikiran ideologi manusia.
Ya. Nah ini ditolak oleh Hamka karena PKI itu ingin membawa dan merebut tafsir Pancasila agar sesuai dengan ideologi komunis. Lah Pancasilanya tidak bisa ditafsirkan secara komunis. Karena apa? Ada sila tentang ketuhanan. Ketuhanan itu adalah inti ajaran agama. Dan komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi yang namanya PKI, ya, CC atau Central Komite, ketua CC-nya PKI itu, ya, DN Aidin, itu menulis buku Saya Pancasila. Oh, kayak zaman sekarang, ya, politisi-politisi sekuler, liberal, selalu mengaku saya Pancasila, saya NKRI, tapi kelakuannya tidak ada Pancasilanya. Ya. Kelakuannya tidak ada akhlak agama, kok ngaku Pancasila? Ya. Kelakuannya memecah belah rakyat, kok ngaku Pancasila? Padahal bertentangan dengan sila persatuan Indonesia, tapi memecah belah. Ya. Kelakuannya tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan, ya, kayak Rembo kemarin, tahu Rembo? Itu berperi kemanusiaan nggak? Hah? Oh salah. Jadi berperi kemanusiaan nggak itu? Tapi kok ngaku-ngakunya Pancasila? Ya. Ngaku-ngaku Pancasila tapi tidak pro terhadap rakyat kecil. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini bukan Pancasila. Nah itu seperti zaman dulu begitu. Ya, komunis ingin narik-narik Pancasila ini kepada ideologi komunis. Padahal Pancasila ini adalah sangat kental dengan nilai-nilai agama. Nah Hamka mengingatkan, ya, mengoreksi kekeliruan ideologi Nasakop, demokrasi terpimpin. Beliau menulis, ya, tauhid adalah akar tunggangnya Pancasila. Ya, jadi akar tunggang Pancasila itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau menolak, ya, Pancasila ini dibawa ke arah ideologi komunis. Maka beliau dihina, dicaci maki. Bahkan beliau dipenjara. Ya, dengan tuduhan apa? Kontra revolusi. Ya, kontra revolusi. Kemudian melawan pemimpin besar revolusi. Ya, gitu. Nah, itu dipenjara. Tapi qadarullah, alhamdulillah di penjara beliau justru menyelesaikan karya tafsirnya, yaitu tafsir Al-Azhar yang sudah dimulai 2 tahun sebelumnya di pengajian subuh Al-Azhar tahun 59 sampai tahun 62. Lalu kemudian tahun 62 beliau dipenjara sampai tahun 66, ya, dibebaskan oleh keputusan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI, pelaksana tugas Presiden RI. Belum diangkat resmi jadi presiden, tapi sudah ditunjuk untuk memimpin Indonesia. Jadi ini akhlak. Bahkan dia memaafkan Pramudia, memaafkan Soekarno. Ya. Pramudia itu anaknya ada yang menikah dengan mu'alaf. Ya, disuruh belajar agama kepada Buya Hamka. Kenapa? Karena keluhuran akhlaknya, budi pekertinya yang tidak pendendam. Ini luar biasa. Bung Karno sebelum mati, walaupun dulu memusuhi Hamka, menjebloskan ke penjara, tapi wasiatnya apa? Kalau saya mati, saya pengen disolatkan, dipimpin oleh Hamka. Itu wasiatnya Bung Karno. Maka beliau kemudian menjalankan wasiat itu, ya, tidak ada dendam, dan beliau memaafkan semua apa yang sudah terjadi. Nah, ulama yang seperti ini jarang. Ya, sekarang banyak intelektual, ulama, ya, baperan, ya, berdendam, kemudian apa namanya, membalas kejahatan juga dengan kejahatan. Tapi akhlak Islam mengajarkan kepada kita, idfa billati hiya ahsan.
balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau Anda perlakukan musuh Anda dengan akhlak, dengan adab yang tinggi, maka orang yang memusuhi Anda itu akan berubah menjadi teman yang dekat, teman yang akrab, teman yang setia. Inilah kehebatan akhlakul karimah. Insya. Makanya Nabi SAW diperintahkan Allah apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, Nabi Muhammad saja disuruh apa? Bertutur kata yang lembut. Kalau kamu kasar, tutur katamu wahai Muhammad, kalau hatimu keras, maka orang-orang yang kau dakwahi itu nanti akan lari. Lan faddu min hawli. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka yang salah kata, salah omong, salah ucap, salah perbuatan kepada kamu, maafkan. Memaafkan itu tidak ada yang rugi. Ya, memaafkan orang justru membuat kita mulia. Tidak ada orang yang memaafkan kecuali dia orang mulia. Sebaliknya, tidak ada orang yang mendendam, tidak ada orang yang suka menghina orang kecuali dia orang yang hina. Ya, jadi maafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Nggak ada ruginya memberikan maaf. Justru yang rugi orang yang berbuat salah kepada Anda. Ya, wa'fu anhum, kemudian apa? Wastaghfir lahum, mohon ampunlah kepada Allah untuk mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Nah, ini kan akhlak. Ya, kita mohon ampunan kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Oh, luar biasa. Ya, yang begini ini jarang. Ya, makanya disinilah adab. Apalagi kalau kita membaca kearifan dan keteladanan sosok Buya Hamka. Nah, yang terakhir, Buya Hamka ini adalah orang yang sangat luas dalam bermuamalah, tapi tegas dalam memegang prinsip agama. Kalau soal prinsip agama tidak bisa ditawar-tawar. Beliau tegak lurus, tegas. Ya, tapi kalau dalam muamalah beliau hubungannya, pergaulannya luas dengan tokoh-tokoh agama lain, dengan umat agama lain. Bahkan yang datang konsultasi ke rumah Buya Hamka itu bukan hanya umat Islam. Ada orang Konghucu, ada orang Buddha, ada orang Nasrani datang ke rumah Buya Hamka untuk minta nasihat. Rumah tangganya bermasalah, minta nasihatnya ke Buya Hamka. Ya, anaknya nakal, minta nasihatnya ke Buya Hamka. Coba bayangkan. Non Muslim. Kenapa? Karena Buya Hamka ini punya magnet, punya akhlak, punya ketinggian ilmu yang luar biasa sehingga orang-orang non-muslim pun ngantri untuk ketemu Buya Hamka. Ya. Tapi dalam soal prinsip agama, beliau itu tidak main-main, ya, tidak mau dibeli. Ya, seperti apa? Misalnya dulu pemerintah Orde Baru, Menteri Agama dan Presiden Pak Harto waktu itu nggak suka dengan fatwa MUI yang ditandatangani Buya Hamka waktu itu tentang haramnya Natal bersama. Ya, dulu ada fenomena di kantor-kantor ya, pemerintahan atau BUMN itu kalau Natal 25 Desember ada perayaan Natal bersama di kantor-kantor, bahkan sampai tingkat kelurahan. Instruksi dari atas. Bikin Natal bersama. Jadi umat Islam disuruh ikut nimbrung dalam perayaan Natal bersama itu. Nah, itu Buya Hamka menolak. Mengatakan itu haram, ini mencampur adukan agama. Padahal Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama saya, nggak boleh dicampur aduk. Lah Natal bersama itu perayaan agama. Ya. Kita umat Islam bertauhid kepada Allah, sementara orang Kristen dia berbuat syirik atau mengakui bahwa Tuhan itu ada lebih dari satu dengan paham Trinitas. Maka Buya Agama tidak mau ya mengikuti atau membenarkan kebijakan pemerintah waktu itu. Maka diminta oleh Menteri Agama supaya merubah
atau melunakkan bahasa di dalam fatwa, tapi beliau tidak mau mengubah isi fatwa. Nah, itulah ketegaran dan ketegasan sosok seorang Buya. Akhirnya beliau mundur dari ketua MUI. Ya, saya nggak bisa dibeli. Maka terkenallah kata-kata Buya Hamka. Ya, kalian para penguasa tidak bisa membeli ulama. Karena ulama yang hakiki, ulama yang robbani itu sudah dibeli oleh siapa? Oleh Allah. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bi dzalika huwal fawzul 'azim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua dapat menjalani ya pendidikan di kampus UHAMKA ini, terutama Fakultas Agama Islam ya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita sama-sama doakan mudah-mudahan adik-adik semuanya ya lulus dengan hasil yang baik, kemudian jadi orang, jadi sarjana yang baik, membawa nama baik agama Islam, membawa nama baik Muhammadiyah, membawa nama baik keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu untuk mendapatkan kepada ya, bagi teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi seputar adab dan Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riansyah, saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya mau bertanya, Ustaz, tadi saya menyatat yang Ustaz bilang ada sebagian ulama yang dijahatin, tetapi dia membalasnya dengan kejahatan juga. Jadi pertanyaan saya, apakah ada ulama yang kalau jahatin itu membalas dengan kejahatan, dan kalau misalnya ada, apa contohnya gitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi ulama itu dalam pengertian luas, termasuk tadi saya sebutkan intelektual, cendekiawan itu bagian dari ulama. Ya, memang kalau ada orang kalau tidak terkontrol, ya itu suka membalas hujatan dengan hujatan. Ya, ada yang model begitu ada, cuma tidak enak, tidak perlu kita sebut namanya. Ya, yang begitu tuh ada, pasti ada. Ya, karena mungkin lepas kontrol, atau sedang emosi, atau merasa harga dirinya tercemar, lalu kemudian dia membalas, ya misalnya dengan bikin laporan polisi misalnya, ya, atau menghasut di media misalnya supaya, atau memerintahkan pengikutnya atau jamaahnya untuk membuli ya yang berseberangan atau yang berlawanan dengan dirinya. Saya kira itu baik. Ya, tidak ada tapi tidak banyak lah ya. Ada tapi tidak banyak. Tapi memang ini harus kita waspadai. Jangan seperti itu. Ya. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya. Kalau tidak suka, tidak sama dengan pandangan kita, jangan kita provokasi orang untuk menjelek-jelekkan orang lain, ya, atau paham yang lain. Nah, ini tidak baik. Ya. Misalnya ya, ada beberapa karya tulis ya ulama, mohon maaf, yang anti terhadap satu aliran agama. Ya. Menulis buku kalau bantahan-bantahan ilmiah nggak masalah. Misalnya
mengkritik, mengoreksi aliran, misalnya aliran apa? Syiah, Khawarij, ya, kelompok takfiri. Kita kritik, kita koreksi dengan dalil-dalil, argumentasi, ya, kritik Ahmadiyah, kritik aliran misalnya apalagi yang lain, yang menyimpang itu, ya. Itu nggak masalah, kita kritik asal dengan data dan argumentasi. Dan itu kritik itu harus juga disampaikan dengan apa? Data yang valid, argumentasi, dan juga kata-kata yang baik, ya. Kata-kata yang santun. Wajadilhum billati ahsan, itu perintah Allah. Tapi ketika berhadapan dengan sesama muslim, sesama ahlus sunnah wal jamaah, ya, ini kadang-kadang memandang Muhammadiyah atau memandang Salafi, Wahabi itu pandangannya negatif terus. Pokoknya jahat tuh. Pokoknya yang anti maulidan, anti tahlilan, ya, dibilang disebut anti kuburan. Ya, nggak mau ziarah kubur. Siapa yang nggak mau ziarah kubur? Ziarah kubur itu sunnah Nabi. Cuma Muhammadiyah, ya, mewanti-wanti, mengingatkan supaya praktek ziarah kubur itu terutama kepada para wali, orang saleh, bahkan ziarah ke makam Nabi SAW dan para nabi yang lain, itu tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini yang diingatkan oleh Muhammadiyah. Tidak ada praktek kultus, ya, kemudian tawasul menurut Muhammadiyah tidak boleh. Tapi kan hanya sebatas itu, bukan berarti menyerang yang tawasul misalnya, atau menghina, menjelek-jelekan, itu enggak. Itu bukan Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang reaksinya dibalas dengan umpatan, caci maki, wah gitu ya. Ini kelompok Cikrang lah, ini kelompok apa itu, jidat hitam, ya. Yang jenggotan itu semakin panjang, jenggotnya makin goblok katanya. Ada yang begitu kan? Yang ngomong begitu ada. Iya. Nggak boleh begitu, ya. Anda nggak punya jenggot, ya jangan menghina yang berjenggot. Ya. Loh, buktinya yang jenggotnya panjang juga banyak yang pinter-pinter lah. Imam Ghazali itu jenggotannya panjang, pinter itu. Ya. Intelektual sekarang ada cendekiawan, ya, ahli sains yang jenggotan, ya orang pinter. Jadi nggak betul katanya. Kalau jenggotannya semakin panjang semakin goblok. Kenapa? Karena ketarik otaknya katanya ke bawah. Siapa bilang? Itu udah ilmiah itu, omongan begitu, ya, jangan diikuti. Ngaco. Ya. Jadi kalau nggak suka, sampaikanlah dengan hal-hal yang baik, jangan menghina. Ya. Sebaliknya sama, yang bermuhammadiyah, yang tidak membenarkan tawasul misalnya kepada wali, kepada orang saleh, ya sampaikan dengan baik, tidak usah menghina-hina, tidak usah menjelekkan atau apalagi menyesatkan yang bertawassul, ya. Jadi saya kira hubungan seperti ini harus dijaga dengan baik. Seperti Buya Hamka contohnya begitu. Ya, Buya Hamka persilahkan kalau tamunya datang dari golongan yang memegang tradisi bermazhab pada salah satu 4 mazhab, ya dipersilahkan. Bahkan diberi ruang, ya. Jumatannya pakai 2 azan, ya. Hamka itu kalau sholat subuh di lingkungan komunitas yang banyak orang NU-nya, dia pakai kunut subuh juga. Kalau dia diminta jadi imam. Ya, kalau tidak jadi imam, ya nggak pakai kunut, ya. Tapi kalau diminta jadi imam lah, makmumnya semua rata-rata orang NU misalnya, atau disuruh oleh ulama Kiai NU jadi imam, ya dia juga kunut untuk menghormati makmum. Jadi itu bukan masalah prinsip, ya. Kunut itu bukan masalah prinsip, dia masalah huruf. Jadi jangan saling mengejek, saling menghina. Nah, ini cara yang benar dalam adab kita berinteraksi. Selama ada dalilnya, kita hormati pandangan-pandangan yang berbeda. Begitu. Ini saya kira yang harus kita pegang. Nah, ada lagi misalnya yang anti Wahabi, ya, anti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini mau dijelek-jelekin, buta lah, diazab oleh Allah lah, apalah. Ada itu yang nulis buku begitu, ya. Katanya karena kesesatannya Ibnu Taimiyah ini diazab oleh Allah dengan apa? Buta, kemudian kena penyakit. Padahal tidak ada. Ya. Dia nggak buta di akhir hayatnya,
tidak punya penyakit apa-apa, bahkan banyak dipuji oleh para ulama. Termasuk ulama-ulama yang berseberangan, ya, yang bermazhab Syafi'i, ya, seperti Imam Ibnu Daqiqil Id, itu jumpa langsung dan berdialog dengan Taimiyah. Kemudian setelah itu dia tidak menjelek-jelekkan, ya, bahkan memberikan pujian-pujian komentar yang bagus. Ibnu Katsir, ya, penulis tafsir Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah, ya, tapi beda mazhab fikihnya. Kalau Ibnu Katsir fikihnya Syafi'i, kalau Ibnu Taimiyah Hambali, tapi nggak ada masalah. Jadi yang seperti ini yang harus kita contoh. Jangan beda dikit, beda mazhab, lalu kemudian kita menjelek-jelekan orang yang bermazhab lain dengan kita. Saya kira itu, ya. Nah, ini adab lulusan UHAMK, mahasiswa UHAMK juga harus menjaga persatuan di antara umat Islam. Jangan suka menghina, mencela, ya, golongan lain yang tidak sepaham dengan kita, terutama dalam masalah-masalah furu'iyah. Kalau masalah penyimpangan, kesesatan, ya, kita tegas. Ya, kalau sudah keluar dari sunnah, keluar dari ahlus sunnah, kita tegas. Ini bukan ahlus sunnah, ini sesat. Ya, tapi pun kita nggak boleh memprovokasi orang untuk apa? Menghakimi, pemain hakim sendiri. Nggak boleh main hakim sendiri. Ya, harus melalui kanal atau prosedur hukum yang benar. Misalnya Ahmadiyah ini sesat, menyimpang, ya. Semua fatwa ulama, ya, termasuk Muhammadiyah, menyatakan dalam fatwanya siapa yang beriman percaya kepada adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, itu keputusan Muhammadiyah sudah lama, itu tahun 20-an. Itu adalah orang kafir dan murtad dari agama Islam. Tapi apakah Muhammadiyah, ya, menutup paksa tempat-tempat Ahmadiyah, rumah ibadah Ahmadiyah? Kan enggak. Nah, soal menutup atau membekukan kegiatan itu serahkan kepada aparat hukum. Ada payung hukumnya, ada keputusan Kejaksaan Agung, ada keputusan Menteri Hukum, ada keputusan Menteri Agama, ikuti itu. Jadi bukan asal sweeping, bukan asal main tutup, paksa, lalu kemudian melahirkan sikap kekerasan dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu enggak seperti itu. Jadi tegas dalam akidah, tapi cara kita mengoreksi dan meluruskan dalam masalah muamalah, kita harus santun dan lembut kepada mereka. Muhammadiyah beda dengan Ahmadiyah, jelas, karena Ahmadiyah menyimpang, sesat. Muhammadiyah beda dengan Syiah, jelas Syiah itu sesat dan menyimpang. Tapi apakah kita bersikap keras, ya, memusuhi dengan kekerasan, dengan fisik, dengan senjata? Enggak boleh seperti itu, ya. Jadi argumentasi dalil mereka dibantah dengan dalil kita yang lebih akurat, lebih sahih, lebih rajih. Ya, itulah ciri kita ber-Muhammadiyah atau ciri kita sebagai orang Islam. Wallahu a'lam. Ya, mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang mau nanya? Silakan, Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Falsafah Fazani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Semoga Allah menjaga Ustadz meninggikan derajat Ustadz. Izin bertanya Ustadz, ada sebagian Ustadz asatidz dari lulusan Timur Tengah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak membiasakan, tidak mengajarkan untuk kita salaman terhadap orang yang lebih tua. Sedangkan ada timur Indonesia sendiri itu diajarkan untuk kita yang lebih muda menghormati yang lebih tua dengan salaman, mencium tangan. Tanggapan Ustaz terhadap pendapat ini seperti apa Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
bersalaman, ya, bersalaman itu adalah tradisi Islam. Kita kalau bertemu dengan sesama muslim, kita mengucapkan assalamu alaikum. Bahkan Nabi perintahkan kita, ibda'uhum bisalam. Mulailah, kita yang harus memulai, berinisiatif. Kalau ketemu orang Islam, kita mengucapkan salam. Ketemu teman, assalamualaikum dulu. Ketemu dosen, ketemu pegawai di kampus, atau orang lain di luar, apakah dia lebih muda, apakah dia lebih tua, perintah Nabi, kita mulailah lebih dulu dengan mengucapkan salam. Bahkan ada perintah afsus salam bainakum. Sebarkanlah kedamaian dengan mengucapkan salam, salam sejahtera. Karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan dan keselamatan Allah berikan kepada Anda. Warahmatullah, bukan hanya kedamaian dan kesejahteraan, tapi rahmat Allah juga buat kamu. Wabarakatuh, bahkan bukan hanya rahmat, berkah-berkahnya dari Allah juga buat kamu. Ya, jadi berapa banyak itu doa dan harapan, dan akan dibalas oleh malaikat. Kalau kita doakan saudara kita, maka walaka bimithli, kamu akan mendapatkan ya doa yang seperti itu juga untuk kamu. Yaitu keutamaan kita mengucapkan salam. Nah, musafahah, bersalam-salaman, memegang jari, ya, jemari. Itu juga bagian dari adab. Jadi bukan hanya assalamualaikum, tapi kalau bisa, apalagi dengan orang yang lebih tua, kita bersalaman. Ya, bersalaman itu apa? Menggenggam, ya, jari, tangan kanan, ya, orang yang kita salam. Ya, jadi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Nah, soal cium tangan, nah inilah mahallul khilaf. Ini ikhtilaf di kalangan ulama, apakah ada perintahnya untuk cium tangan atau bagaimana? Ya, kalau di Muhammadiyah tidak ada tradisi mencium tangan. Apakah kepada yang lebih tua atau kepada guru atau kepada dosen? Ya, jadi memang mencium tangan itu kan bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang menganggap itu sebagai tradisi yang baik, itu dianggap sebagai apa? Bentuk penghormatan, memuliakan orang yang lebih tua. Apakah itu orang tua, ya, apakah itu guru, apakah itu dosen, apakah itu ulama, itu mencium tangan. Ya. Nah, apakah nanti mencium tangan itu menyebabkan orang itu akan ujub, merasa takabur, sombong? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang, mohon maaf, ada yang melakukan mempraktekkan, membiasakan cium tangan, tapi bahkan sebelum orang cium tangan, dia udah begini-begini aja. Nah, itu namanya lebay. Ya, nyuruh orang cium tangan dia. Emang lu siapa? Ya, kan begitu. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi yang biasa-biasa aja, salaman. Kalau ada orang mau cium tangan kita, silahkan. Kalau nggak mau, takut ada ujub, takut takabur, silahkan dilepas. Ya, begitu. Ya, tapi nggak usah nyalah-nyalahin, nggak usah menyesatkan. Karena ini perkara-perkara masalah khilaf, bukan masalah akidah. Ya, cium tangan kok masalah akidah? Tidak ada masalah akidah. Itu masalah adab saja. Menurut kebiasaan suatu masyarakat itu bentuk penghormatan, pemuliaan, nggak masalah cium tangan. Ya, hanya Nabi SAW dulu tidak memberikan contoh atau tidak memerintahkan orang untuk, misalnya sahabat suruh cium tangannya Nabi, enggak. Kalau sahabat itu misalnya berebut rambutnya Nabi, berebut, lagi dipotong rambutnya, cukur, nah itu berebut tuh. Ada orang nyimpen sahabat, nah itu nggak masalah. Itu juga bagian dari perbedaan ikhtilaf di antara para ulama. Ada orang yang
misalnya pengen mendekat, mencium tubuhnya Nabi, ya, sampai ada yang sengaja nih bikin masalah. Ya Rasulullah, kau masih punya utang sama saya, kau punya salah. Kenapa? Saya pernah dipukul, nggak sengaja sama kau waktu perang, saya belum maafkan. Oh ya, kalau gitu balas saja, nggak masalah, lu balas. Ya, silakan pukul lagi. Oh enggak ya Rasulullah, dulu saya dipukul, kena pukul kamu itu nggak pakai baju, maka saya mau pukul Anda mau nggak pakai baju juga kamu, ya Rasulullah. Ini kan sul adab ya, kurang ajar kalau bahasa kita. Nabi disuruh buka baju, mau dipukul lagi. Ternyata bukan mau mukul, ternyata sengaja ingin memeluk dan mencium tubuhnya Nabi. Ya, jadi itu yang pernah terjadi di kalangan sahabat. Ya, karena pengen kulitnya bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Tapi saya belum pernah baca riwayat para sahabat itu mencium tangannya Nabi. Kalau pegang, kalau bersamaan atau menempel kulitnya itu iya. Tapi kalau disuruh cium tangan itu enggak ada perintahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang memperhatikan itu, ya kita biasa-biasa aja bos, ya, nggak usah tegang, nggak usah tensi tinggi. Wah ini nggak boleh, ini haram. Bukan berarti yang tidak ada perintahnya dari Nabi lalu otomatis jadi haram. Kalau itu adat kebiasaan di tengah masyarakat jadi seperti itu, selama tidak ada pemujaan, kemudian pengkultusan berlebihan, ya, maka itu tidak apa-apa. Itu tradisi yang baik. Anak kepada orang tua, nah, tradisikan cium tangan, itu nggak masalah, bagus. Ya, kepada kakek, kepada neneknya cium tangan, bagus. Orang tua kan, kepada guru cium tangan, bagus. Bentuk memuliakan saja, tapi niatnya bukan untuk mengkultuskan, bukan untuk mensucikan orang tersebut, itu nggak ada masalah. Jadi saya kira itu. Allah. Nah, mungkin dikarenakan waktu kita terbatas, untuk satu penanya lagi, mungkin dari teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisun Lena Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelompok 3. Jadi Ustaz, saya mau nanya, kan Buya Hamka pernah sekolah di tempat ayahnya sendiri kan Ustaz, terus pergi merantau ke Pulau Jawa, dan dia pernah balik ke Sumbar lagi. Saya pernah dengar kalau dia pernah jadi kepala sekolah di tempat ayahnya sendiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu informasi tambahan, bukan bertanya. Ya, jadi di Sumatera Tawalik ini adalah madrasah yang didirikan oleh kaum pembaharu, kaum muda, ulama-ulama yang membawa paham keagamaan baru, ya, yang memiliki semangat keterbukaan, ijtihad, ya, dalam masalah-masalah yang baru dan tidak terikat kepada satu mazhab. Ya betul, ya beliau pernah belajar di sana, ya, dan menjadi murid yang menonjol di Sumatera Tawalik. Dan apakah kemudian menjadi kepala sekolah, saya belum pernah baca. Kalau ayahnya, iya, ayahnya itu dulu kepala sekolahnya, pimpinan, salah satu pimpinan dan pendiri sekolah Sumatera Tawalik, ya. Tapi memang kehidupan Buya Hamka lebih banyak di Pulau Jawa, dan memang sempat ketika kembali merantau dari Jawa pulang ke Sumatera Barat, beliau diangkat menjadi konsul Muhammadiyah untuk wilayah Sumatera, artinya pimpinan wilayah Sumatera Barat, Muhammadiyah Sumatera Barat. Itu beliau menjadi konsulnya, ya. Setelah Haji Rasul ini kan berteman dekat dengan Kiai Ahmad Dahlan, pernah belajar bareng di Mekah, ya, satu guru dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minang, ya.
Kemudian Haji Rasul mengembangkan paham kaum muda ini di Sumatera Barat. Kiai Ahmad Dahlan mengembangkan paham itu di Pulau Jawa, di Yogyakarta. Nah, oleh ayahnya disuruh ke Jawa untuk belajar. Lah, beliau sebenarnya Sumatera Tawalim ini juga mirip seperti Ormas ketika itu, tapi belum ada namanya. Belum ada formalnya seperti gerakan Muhammadiyah di Pulau Jawa. Maka beliau pulang ke Sumatera Barat itu untuk mendirikan cabang Muhammadiyah. Karena memang sevisi, searah dengan apa yang selama ini belajar dan sudah dipraktekkan oleh ayahandanya Haji Rasul di Sumatera Tawalim. Nah, sejak itulah Muhammadiyah berkembang pesat di Sumatera, dibawa oleh ulama-ulama Minangkabau, dan Hamka ini yang membawa Muhammadiyah ke Sumatera Selatan. Makanya daerah Sumatera Selatan itu juga kuat Muhammadiyah, karena dai-dai dari Minangkabau. Jadi ada istilah Muhammadiyah ini didirikan oleh orang Jawa, ya, dan dikembangkan, disebarkan ke seluruh Nusantara oleh orang Minang, ya, karena orang Minang ini perantau, jadi ada di mana-mana. Demikian, Allah. Ya, demikianlah usai acara talkshow kita pada hari ini yang dinarasumber oleh Ustadz Fahmi Salim. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara mendalam terkait ilmu agama, bisa juga mencari channel YouTube Ustadz Fahmi Salim ini, karena sudah ada beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh beliau. Mungkin itu saja, saya selaku moderator pamit undur diri dan berterima kasih kepada Ustadz Fahmi Salim sebagai pemateri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia.
dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.